Halo semua, pertama-tama izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Uliananda Putri dengan NIM 21516015 dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika, kelompok 11, fungsi trigonometri 1. Nah, di sini saya akan membahas identitas trigonometri yang ketiga, yaitu identitas Pitagoras dan rumus penjumlahan dan selisih dua sudut trigonometri. Langsung saja ya. Identitas Pitagoras diperoleh dari teorema Pitagoras. Misalnya, kita mempunyai segitiga ABC yang siku-siku di A. Dengan panjang AC atau panjang alasnya adalah X, tinggi segitiga sebagai Y, dan hipotema atau sisi miringnya sebagai R, dan sudut C yaitu alfa. Pastinya teman-teman udah pada tahu ya, teorema segitiga itu Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat pada ruas kiri dan ruas kanan, maka akan diperoleh Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Kemudian, ini kan semuanya sama-sama kuadrat ya. Kuadratnya kita keluarkan menjadi Y per kuadrat dalam kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung X kuadrat. Kemudian, ini semua kan sama-sama kuadrat ya. Kuadratnya kita keluarkan menjadi dalam kurung Y per R kuadrat ditambah dalam kurung X per R kuadrat sama dengan 1. Kenapa 1? Karena pembilang dan penyebutnya sama, yaitu R kuadrat per R kuadrat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar ya tentang perbandingan sisi-sisi antara segitiga siku-siku, di mana sin itu adalah sin demi atau sin adalah depan miring. Di mana pada segitiga ini, depan Y dan miringnya R, jadi kalau Y per R sama dengan sin alfa. Kemudian cos itu kan kosami, yaitu samping miring. Di sini sisi sampingnya X dan miringnya R. Jadi kalau X per R sama dengan cos alfa. Sekarang perhatikan lagi, Y per R kuadrat ditambah X per R kuadrat sama dengan 1. Nah, Y per R kan sama dengan sin alfa, lalu X per R juga sama dengan cos alfa. Jadi diperoleh sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini adalah identitas Pitagoras yang pertama. Dari identitas yang pertama tadi, kita juga dapat mencari identitas lain dengan cara sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Misalnya dibagi cos kuadrat A, maka kita memperoleh sin kuadrat A per cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A per cos kuadrat A, lihat di identitas perbandingan sin per cos. Nah, ini nilainya tan. Berarti sin kuadrat A per cos kuadrat A ini bisa diganti dengan tan kuadrat A. Untuk cos kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan 1 karena pembilang dan penyebutnya sama. Lalu untuk 1 per cos kuadrat A bisa diganti dengan sekon kuadrat A. Jadi identitas yang kedua diperoleh tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekon kuadrat A. Untuk mencari identitas Pitagoras yang ketiga adalah yang tadi ya. Identitas yang pertama kita bagikan dengan sin kuadrat A, di mana akan memperoleh sin kuadrat A per sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A per sin kuadrat A sama dengan 1 per sin kuadrat A. Sin kuadrat A per sin kuadrat A bisa diganti dengan 1 karena pembilang dan penyebutnya sama, ditambah cos kuadrat A per sin kuadrat A bisa diganti dengan kotangen kuadrat A, dan 1 per sin kuadrat A adalah bisa diganti dengan kosekan kuadrat alfa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang identitas Pitagoras. Selanjutnya akan membahas penjumlahan dan selisih dua sudut trigonometri. Yang pertama, sin A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah
cos A kali sin B. Yang kedua, sin A min B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A kali sin B. Yang ketiga, cos A plus B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Yang keempat, cos A min B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Yang kelima, tan A plus B sama dengan tan A plus B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Yang keenam, tan A min B sama dengan tan A kurangi tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.